untuk ngelakuin perubahan dalam diri kita gitu. Bikin mantan nyesel gitu. Aha. Bayangin lu dapet body shaming, dikatain gemuk, dikatain inilah, dikatain itu gitu, babi air segala macam gitu. Sakit kan? Bahkan kita mau kenalan sama orang aja kayak auto reject gitu. Bik, tahu kan? Bik, kita kirim foto terus habis itu habis di blok gitu. Kan sakit ya. Terus segala itu apa sih yang kurang dari diri gue? Hinaan, penolakan, ignoran dari orang itu kayak semacam motivasi. Aku harus ngelakuin yang terbaik versi gua, versi hidup gua, versi diri gua gitu. Halo guys, balik lagi bareng gue Ryan guys di channel cerita kita. Hari ini gue mau makan ayam. Kalian harus nemenin gue makan ya. Ini gue lagi makan ayam. Kebetulan kemarin gue beli dadanya, the fillet yang gak ada kulit. Terus sama gue cuma digoreng dikit aja, biar apa ya, biar matang gitu, dan pakai minyaknya itu maksudnya dikit gitu. Kalau gorengnya tetap lama gitu ya. Karena gue nggak punya air fryer kan, jadi kalau nggak goreng. Kan gue mau cerita, gue sebenarnya nge-gym itu benar-benar natural ya, nggak pakai suplemen, nggak pakai whey protein, nggak pakai, pokoknya yang sifatnya kimia itu hampir gue nggak pernah pakai. Jadi gue natural aja gitu. Nah sebenarnya apa sih yang ngebuat gua awal-awal dulu kayak termotivasi banget gitu, memiliki body goal yang bagus? Mau tau nggak apa rasanya? Jangan kemana-mana ya. Buat kalian yang baru nemuin channel gue dan belum subscribe, kalian harus subscribe dulu sebelum lanjutin cerita gue guys. Dimulai pada tahun 2005, itu gue kerja di salah satu kampus di daerah Cikarang. Nge-gym itu belum orang belum terlalu umum, belum terlalu paham, belum terlalu tahu. Yang nggak tahu dari situ gue kayak tertarik aja gitu, masuk ke dunia gym. Walaupun gue nggak ngerti mau ngapain. Nah itu sih awal pertama kali gue masuk ke dunia gym tahun 2005. Terus karena satu hal gitu ya, maksudnya kayak lingkungan apa itu memang nggak bolehin gitu. Ya udah, hanya gue nggak lanjut. Ya mungkin waktu itu hanya datang sekali atau dua kali, dari situ nggak lanjut lagi gitu. Karena nggak boleh sama bos gue lah intinya gitu. Ya udah, habis itu gue pindah tuh dari tempat kerja lama ke kerja baru 2006 2007 lah pindah ke kerja baru. Terus gue dapet pacar lah. Dapet gue pacaran, makin anteng hidup, jadi nggak mikir aneh-aneh kayak gitu kan. Ya udah, sampai tahun 2012 aku sudah putus gitu. Nah baru aku kenal salah seorang yang waktu itu jadi pacar juga sih. Nah dari situ aku mulai kenal dunia gym tahun 2012 itu. Baru kayak daftar di Selfie. Awalnya di tempat-tempat biasa dulu gitu, pengen nyobain, pengen ngerasain. Ternyata ya itu tadi, bayar sekali habis itu hilang, nggak gitu, nggak cocok. Karena nge-gym itu kayak passion juga sih gitu. Sampai pada akhirnya aku dikenalin sama Selfie tuh, daftar ke Selfie itu tahun 2013 ya, 2012 akhir mau ke 2013 gitu.
masih zamannya FX Sudirman. Itu masih bukan VIP ya, VVIP waktu itu. Jadi dengan akses premium aja yang bisa ngakses ke FX. Gue sampai bela-belain tahun itu untuk ngambil VVIP karena pengen dapat tempat isi bagus gitu. Nah udah, terus dari situ aku kayak mulai nemuin lah, oh nge-gym kayak gini, kayak gitu, walaupun belum tahu banyak gitu. Enggak, tahun 2013, 2014 aku pindah tuh ke BSD. Masih lanjut di Selfit. Terus udah pasang surut gitu, lanjut enggak kayak gitu. Sampai pada akhirnya 2000 berapa ya? 2017 aku pindah lagi ke Jakarta. Ke Jakarta, badan udah mulai gemuk nih, beneran udah mulai subur. Ya udah, terus waktu itu langsung gua nge-gym lagi ke Selfit ya, balik lagi ke Selfit Pondok Indah gitu. Jadi 2017 akhir kalau nggak salah, sekitar bulan 8. Udah tuh, karena kan aku gemuk banget. Karena dari 2014, 2015 itu aku nggak nge-gym tuh sampai 2017, 2 tahunan otak sendiri kan. Kalau udah 2 tahun itu kan pasti rusak gitu. Ya udah, aku mulai nge-gym lagi tuh. Nah pas aku mulai nge-gym lagi fokus nih benerin dada dulu. Karena kan kalau orang gemuk kan dadanya otomatis jelek ya bentuknya ya. Enggak, fokus di dada 2 tahun, 2 tahun setengah. Dada mau shoulder gitu terus. Jadi malah hampir setiap hari latihan gitu. Sampai COVID gitu. Tapi pas COVID aku nggak off loh guys. Pas COVID itu aku nyari tempat nge-gym yang buka gitu. Bahkan di rumah pun aku nge-gym, kardio, olahraga kayak gitu, jaga makan. Walaupun di rumah, COVID kan lumayan lama ya, mau 2 tahun ya. Pokoknya pindah ke tempat nge-gym biasa kayak gitu. Terus setelah normal lagi ya udah sampai sekarang tuh lebih fokus lagi, sampai tiap hari nge-gym. Kalau ditanya apa sih yang ngebuat gue balik lagi nge-gym, maksudnya kayak sampai bertahun-tahun tanpa suplemen, progres lama kok betah gitu. Jawabannya cuma satu, penghinaan. Jadi bayangin lu dapet body shaming, dikatain gemuk, dikatain inilah, dikatain itu gitu, babi air segala macam gitu. Sakit kan? Bahkan kita mau kenalan sama orang aja kayak auto reject gitu. Pik, tahu kan? Pik, kita kirim foto terus habis di blok gitu, kan sakit ya. Terus dari itu apa sih yang kurang dari diri gue? Oke lah, buka gampang, nggak susah memperbaikinya kecuali kita banyak duit. Tapi ketika kita nggak punya sesuatu hal yang bagus di bagian lain, kan kita bisa mewujudkan di bagian yang lainnya sih. Konsepnya kayak gitu. Sehingga penghinaan, penolakan, ignoran dari orang itu kayak semacam motivasi. Aku harus ngelakuin yang terbaik versi gua, versi hidup gua, versi diri gua gitu. Yang pada akhirnya ya udah di situ menimbulkan semangat. Oh gini, kayak gitu sih gitu. Ada tujuan manas-manasin juga kayak gitu. Efektif banget tuh. Rasa kesal kita, rasa nggak suka kita dengan sesuatu, yang pada akhirnya membuat kita kayak benar-benar termotivasi untuk melakukan perubahan dalam diri kita gitu. Bikin mantan nyesel gitu. Aha. Kayak gitu sih gitu. Jadi kayak progress, learning by doing, jalan ambil jalan kayak gitu. Yang pada akhirnya kita dapat progress. Oke. Badan kita, tubuh kita
lebih banyak di luar sana yang jauh lebih bagus. Paham? Please don't compare each other gitu. Kita harus compare dengan diri kita sebelumnya. Kalau kita compare dengan yang lain, gak akan pernah selesai itu hidup. Nikmatin apa yang menjadi proses gitu, yang pada akhirnya membuat kita sebagai pelaku olahraga itu menjadi passion. Nggak kita enak ngejalaninnya gitu. Dan ada satu hal yang paling menurut gue paling berpengaruh juga, karena gue jomblo. Gue udah 3 tahun ini nggak punya pasangan, 3 tahun ya. Dan itu kayak membuat gue lebih fokus aja gitu, nggak kepikiran ini itu gitu. Jadi mungkin ini juga yang membantu selama 3 tahun terakhir gue bener-bener fokus nge-gym. Pokoknya dari setelah COVID ya, COVID mulai dibuka kan 2001 akhir ya, 2001, 2002, 2003 ini kan lumayan, udah 2 tahun setengah kan. Jadi buat kalian, please penolakan segala macamnya jadi motivasi untuk merubah diri kita jauh lebih baik. Gue Renjian. Yuk, jangan lupa buat kalian yang belum subscribe, kalian harus subscribe. Gue sambil makan belum habis. Bye bye.